Pemerintah Kabupaten Malang menunjukkan dukungan nyata bagi santriwan santriwati berprestasi tingkat internasional. Bupati Malang Haji Muhammad Sanusi langsung menggelar pelepasan delegasi perwakilan Indonesia, yakni Aisyah Ar-Rumi, santri SD Tahfidz Al-Quran Darul Ukhuwah di lingkungan Pondok Pesantren Darul Ukhuwah di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang pada Rabu siang 18 Februari 2026. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Senang sekali saya Yulida Kristia bisa hadir kembali menyapa Anda. Pemirsa, kali ini saya berada di masjid, yakni Masjid Darul Ukhuwah yang berada di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, di mana di bulan Ramadan 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Malang akan melakukan pelepasan santriwati Aisyah Ar-Rumi sebagai seorang delegasi Indonesia yang berasal dari SD Tahfidz Quran Darul Ukhuwah dalam rangka mengikuti Dubai International Holy Quran Award. Lantas seperti apa kegiatan pelepasan Ar-Rumi sebagai delegasi Indonesia kali ini? Mari kita simak informasinya untuk Anda. Aisyah Ar-Rumi merupakan siswi kelas 4 SD Tahfidz Al-Quran Darul Ukhuwah di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang untuk mewakili Indonesia mengikuti Dubai International Holy Quran Award selama 7 hari di Dubai. Orang nomor 1 di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang itu hadir didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Bagus Sulistiawan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang, Hairul Isnaidi Kusuma, PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, Yudi Hindarto, Direktur Utama Perumda Tirta Kanjuruan Samsul Hadi, anggota DPRD Kabupaten Malang Syaiful Rosid, serta Ketua Basnas Kabupaten Malang Kiai Haji Khairul Hadfidz Fanani. Pelepasan tahfidz cilik ke Dubai ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan tilawatil Quran oleh Aisyah Ar-Rumi. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما
Dalam sambutannya, pengasuh Pondok Pesantren Darul Ukhuwah Kiai Haji Muhammad Ajir Abdi Munib menjelaskan bahwa Pondok Pesantren Darul Ukhuwah adalah lembaga pendidikan Islam yang mengintegrasikan pembelajaran agama dan umum untuk membentuk generasi berakhlak mulia, cerdas, dan mandiri. Melalui program tahfidz, pendidikan formal, dan kegiatan pendukung lainnya, PPDU berkomitmen menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan penuh keberkahan. Dikatakannya bahwa Ponpes Darul Ukhuwah saat ini menjadi pondok pilihan bagi calon santri yang ingin mengenyam pendidikan lanjut di Universitas Al-Azhar Mesir. PPDU ini juga memiliki program yang memudahkan para santrinya masuk ke universitas tingkat dunia tanpa tes. Ponpes Darul Ukhuwah didirikan 18 Desember 2009 oleh Kiai Haji Muhammad Ajir Abdi Munib. Seorang lulusan Pondok Pesantren Darussalam Gontor memiliki kurikulum modern dalam program pembelajarannya. Jadi sesuatu yang tidak kita rencanakan, tapi kalau Allah menghendaki pasti terjadi. Sementara sesuatu yang kita rencanakan, kalau Allah tidak menghendaki, dia tidak terjadi. Nah ini kemarin ketika Ananda Aisyah ini sudah dipastikan bisa berangkat ke Dubai untuk ikut Dubai International Holy Quran Award. Setelah melalui proses seleksi yang macam-macam, saya menyampaikan kepada ayah dan ibu serta Ustaz Jufri sekaligus selaku kepala sekolah, Ustaz ini harus pamit kepada bupati sebelum berangkat, dan mohon diberitahu diantarkan dengan ibu pengawas dan kualifikasi. Alhamdulillah, ya, inilah yang pentingnya silaturahim melalui Ustaz Imam Syafii yang juga anggota Badan Wakaf Pondok Pesantren Darul Ukhuwah. Beliau berkomunikasi dengan Abah Sanusi, alhamdulillah diterima pada hari kemarin ya, subuh, pada sholat subuh, dan alhamdulillah ternyata beliau justru ingin melepaskan Adinda Aisyah Rumi ini di pondok yang kita cintai, Pondok Pesantren Darul Ukhuwah. Nah inilah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rencananya ingin pamit ke beliau, tetapi beliau dengan full tim, Masya Allah kami sangat berterima kasih dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Abah yang punya perhatian yang luar biasa kepada kita, pada kami di Pondok Pesantren Darul Ukhuwah. Sebagai laporan dari kami di Pondok Pesantren Darul Ukhuwah, ini pondok ini berdiri menginjak usia yang ke-16. Jadi tahun 2010 baru mulai tahun ajaran. Aisyah Arumi, salah satu hafidz cilik kelas 4 SD tahfidz Al-Quran Darul Ukhuwah yang sudah mampu menghafal 26 juz Al-Quran ini, menjadi satu-satunya wakil dari Indonesia dalam ajang tersebut. Aisyah mengikuti seleksi secara online sebelum dinyatakan lolos. Aisyah diharapkan mendapat dukungan dan doa dari pemerintah Kabupaten Malang agar bisa berhasil dalam ajang internasional di Dubai Al-Quran Award, sehingga mampu mengharumkan nama Indonesia, terutama membawa nama Kabupaten Malang di mata dunia. Bupati Malang Haji Muhammad Sanusi menyampaikan bahwa pihaknya turut berbangga atas capaian yang telah diraih oleh Aisyah Arumi yang merupakan siswi kelas 4 SD tahfidz Al-Quran Darul Ukhuwah yang mewakili Indonesia dalam ajang Dubai International Holy Quran Award.
HM Sanusi menuturkan prestasi Aisyah Ar-Rumi yang mengharumkan nama Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, bahkan Indonesia di kancah internasional ini menunjukkan bahwa sejak awal Al-Quran diturunkan sekitar 1400 tahun lalu dijaga kemurnian dan keasliannya. Pihaknya berpesan kepada para pelajar maupun santri dari Ponpes serta umat Islam pada umumnya di Kabupaten Malang agar dapat membaca, memahami, serta mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Maka baca saja Al-Quran ini sudah berpahala dan dijamin nanti akan datang sebagai pahala yang terbaik dalam hidup. Apalagi mengetahui artinya dan apalagi bisa menjalankan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Maka terima kasih apresiasi kepada orang tua yang telah mengajarkan Al-Quran sekaligus diaplikasikan dan diwujudkan dalam bentuk bahasa. Itu saya apresiasi kepada pesantren dan juga saya berharap nanti Pak Bagus di SDM kita jangan kalah yang dari dua, karena kemarin saya mengunjungi SD SDN 4 Kebanjen Bangun Rajo, itu anak SD pun sudah banyak yang hafal juz 6. Nah, kalau kita lagi bersama, ini juga pas keempat dan juz, nanti ditambah. Tapi ada sebagian sudah hafal 4 juz. SD negeri. Dan dulu saya baru jadi bupati, saya keliling ke sekolah-sekolah SD, anak kelas 4, kelas 5, sama lanjut ke depan. Saya minta suruh baca surat Al-Fatihah, tidak bisa. Kelas 2 SMP juga tidak bisa. Akhirnya saya minta dinas untuk SDM kalau swasta, insya Allah tidak jauh dari sini. Swasta semuanya insya Allah bagus-bagus di sini. Saya berharap agar di SD dan SMP yang kewenangan kabupaten dibandingkan sekolah prestasi. Dan hari ini insya Allah semua anak SD, SMP sudah bisa baca Al-Fatihah. Bahkan ada yang hafal susah amal. Masih SD kelas 4 dan kelas 5. Hampir rata-rata sudah hafalkan yang kelas kelas-kelas. Ini menunjukkan bahwa ada peningkatan. Dan karena untuk menyelamatkan bangsa ini harus pintar, maka anak-anak kita harus dididik yang pintar, banyak belajar, banyak membaca, dan banyak mengetahui keadaan. Kalau enggak, Indonesia itu terjadi terus. Kekayaan-kekayaannya diakali orang pintar-pintar, yang orang pintar itu kalau nyolong namanya korupsi. Kalau orang nggak pintar namanya nyolong. Jadi orang pintar ambil barang yang benar namanya korupsi. Kalau orang nggak pintar nyolong, nyolong bagiannya apa? Nyolong jadi yang korupsi bagiannya KPK, jaksa agung dan nah, yang dikorupsi ini tidak karuan. Kemarin Pak Proker 1.000 triliun di Praprayaka itu Pertamina, belum batu bara, belum dioksid, belum illegal logging. Ini kekayaan negara habis. Ini Pak Prabowo kemarin mengeluh, bahkan ketika satu abad dan pun masih disampaikan. Dan Pak Prabowo merasa banyak yang akan membela rakyat Indonesia
Indonesia, termasuk anak muda muslimat mendukung agar Pak Prabowo menegakkan kebenaran di Indonesia, agar nanti generasi muda sampai ini masa depannya tidak kehilangan pekerjaan dan kehilangan manusia karena kekayaan Indonesia terjaga. Kalau sekarang ini yang kasihan Pak Prabowo, nyawari hutang-hutang yang lama, hutangnya hampir 80 triliun. Kekayaan Indonesia APBD-nya 3.600 triliun. Hutangnya si negara volumenya 39 selesai. Makanya banyak yang kepala desa sekarang itu dirinya dikurangi. Itu saya sampaikan terima kasih kepada Darul Ukhuwah yang telah bisa mendidik Aisyah jadi wakil Kabupaten Malang dari Indonesia untuk Dubai. Kemarin ustaznya selang atau sedang kopi dari tadi, tapi bilangnya minta sama biaya sudah dibiayai dari Dubai dulunya sekarang bulannya juga ternyata tiket sudah beranggur selama 2 hari, tinggal sini dan alhamdulillah saya mengumpulkan dari teman-teman dari Bastas, dari BDAM, dari Prakarya, dari Dinas ini dapat 30 juta. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah Kabupaten Malang memberikan bantuan uang saku sebesar 32 juta rupiah untuk menunjang kebutuhan selama berada di luar negeri. Dukungan ini merupakan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong putra-putri Kabupaten Malang yang mampu menorehkan prestasi hingga ke level internasional. Sanusi menegaskan pentingnya penguatan pendidikan karakter melalui program Sekolah Plus Ngaji yang diterapkan di Kabupaten Malang. Keberhasilan Aisyah menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya. Aisyah Arumi mengaku bersyukur dan bangga bisa mewakili Indonesia serta mendapatkan dukungan langsung dari pemerintah daerah. Santri muda ini telah menghafalkan 26 juz Al-Quran, menargetkan hafalan lengkap 30 juz. Untuk menjaga kualitas hafalannya, ia rutin melakukan murajaah setiap hari. Ya, kita mengapresiasi bahwa anak Kabupaten Malang bisa mengikuti Festival Tilawatul Quran di Dubai yang kebetulan ini di 6 besar masuk untuk mewakili Indonesia yang akan berangkat besok ke Dubai selama 7 hari. Kita dukung untuk sangunya, tadi kita bantu 32 juta. Karena semua akomodasi sudah ditanggung oleh panitia dari Dubai. Apa ke depan mungkin ini kan Aisyah juga masih SD. Ke depan untuk cara di Kabupaten Malang Ya, kita yang punya prestasi yang berskala internasional tentu kita dukung dengan memberikan bantuan sebisanya. Kemarin kita dukung atlet-atlet yang masuk ke atlet internasional, anak-anak SD, anak SMP yang dari Kabupaten Malang kita dukung juga untuk akomodasinya. Upaya Malang untuk mengembangkan bisa di Kabupaten Malang.
kita dorong lembaga-lembaga pendidikan untuk membina anak-anak untuk bisa membaca kitab suci, utamanya kitab Al-Quran, agar anak-anak kita di samping pandai ilmu umum juga ilmu agamanya sebagai fondasi kehidupan ini bisa lebih bagus juga. Maka Kurikulum khusus enggak, tapi muatan lokal melalui SK Bupati itu ada sekolah khusus ngaji. Jadi anak-anak sebelum memasuki jam pelajaran diwajibkan untuk baca kitab sucinya masing-masing. Dan di Kabupaten Malang sudah kita bentuk sekolah moderasi, yaitu di SMP 4, SDN 4 dan yang lainnya itu mempelajari kitab sucinya masing-masing agama, utamanya Al-Quran. Kita beri kesempatan semuanya perlakuan yang sama. Apakah ini baru kali pertama salah satu siswi yang ada di Kabupaten? Nah, ini baru pertama siswi SD kelas 4 yang mengikuti festival Tahfidzul Quran di Dubai. Ada harapan Pak? Harapannya yang lain nanti menyusul. Ya, banyak Aisyah-Aisyah yang lain yang tumbuh dari Kabupaten Malang. Aisyah harus benar-benar murojaah biar Aisyah di sana lancar dan bisa menjawab semua pertanyaannya insya Allah. Perasaannya atas dukungan dari Abah Sanusi lagu Bupati Malang seperti apa dari Aisyah? Aisyah senang banget dapat dukungan dari Pak Bupati sendiri. Jadi Aisyah, menurut Aisyah senang banget. Aisyah, persiapannya sebelum berangkat apa itu? Persiapan Aisyah sebelum berangkat harus murojaah, harus dengerin murotal sebelum Aisyah berangkat nanti. Sehari berapa latihannya? Kalau sehari 3 juz sampai 5 juz per hari. Sudah hafal berapa? 26 juz insya Allah. Tadi harapan Pak Bupati kelas 5 nanti hafal sampai 30 juz gimana Aisyah? Insya Allah kalau Allah menghendaki insya Allah Aisyah bisa. Amin. Ya, pemirsa JTV Malang, demikianlah pelepasan Aisyah Arumi, salah satu delegasi perwakilan Indonesia oleh Bupati Malang dalam ajang Dubai International Holy Quran Award. Dan Bupati Malang berharap banyak siswa ataupun siswi seperti Aisyah menjadi hafidh dan hafidhoh Quran. Ya, demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan untuk Anda. Akhir kata, saya Yulida Kristia dan juru kamera Rifki Amirullah pamit undur. Terima kasih dan wassalamualaikum.